Bayangkan seorang wanita kaya yang terbiasa hidup mewah, tiba-tiba terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa siapapun yang ia kenal. Di tengah keputusasaan, ia ditolong oleh seorang nelayan miskin yang hidup sederhana dengan hati yang tulus. Tak disangka, pertemuan mereka yang berawal dari sebuah kamar sederhana justru menjadi titik balik yang perlahan mengubah nasib sang nelayan selamanya. Kisah penuh haru, perjuangan, dan kejutan ini akan membawa kita melihat bahwa kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang secara besar-besaran. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Wanita itu bernama Alexandra Moore, seorang wanita asal Kanada berusia 30 tahun. Ia memiliki paras wajah khas bule Amerika Utara, kulit putih bersih, rambut pirang panjang yang sedikit bergelombang, serta mata biru yang tajam namun lembut. Posturnya tinggi dan anggun, mencerminkan kepercayaan diri seseorang yang terbiasa hidup di lingkungan kelas atas. Hari itu, Alexandra mengenakan gaun santai berwarna putih gading, kacamata hitam mahal, dan sandal tipis, pilihan sederhana, namun tetap memancarkan aura elegan seorang wanita kaya. Alexandra bukan wanita biasa. Ia adalah pengusaha sukses di bidang teknologi dan investasi properti di Kanada. Sejak usia muda, kecerdasannya dalam membaca peluang bisnis membuat kekayaannya berkembang pesat. Hidupnya dipenuhi rapat penting, perjalanan bisnis, dan tekanan dunia profesional. Karena itulah, liburan menjadi satu-satunya cara Alexandra melepaskan diri dari rutinitas yang melelahkan. Kali ini, ia memilih Indonesia sebagai tujuan liburannya. Keindahan laut tropis, pulau-pulau eksotis, dan budaya yang hangat membuatnya jatuh hati, bahkan sebelum kapal berlayar. Alexandra menyewa kapal pesiar pribadinya sendiri, berukuran sedang, namun mewah, lengkap dengan kamar nyaman, dek luas, dan kru profesional yang siap melayani kebutuhannya. Bagi Alexandra, berlayar di tengah laut adalah bentuk kebebasan yang tak bisa ia rasakan di daratan. Di atas kapal pesiar itu, Alexandra menikmati hari-harinya dengan tenang. Ia menghabiskan waktu membaca buku, menikmati angin laut, memandangi matahari terbenam, dan sesekali berbincang santai dengan kru kapal. Senyum di wajahnya terlihat berbeda, lebih tulus dan damai. Jauh dari sorotan bisnis dan tuntutan kekayaan, Alexandra merasa hidupnya benar-benar utuh. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan indah ini akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang kelak mempertemukannya dengan takdir yang tidak pernah bisa dibeli oleh kekayaan sebesar apapun. Awalnya, laut masih terlihat tenang. Langit biru membentang luas di atas kapal pesiar yang terus melaju perlahan membelah ombak. Alexandra berdiri di dek atas, menikmati hembusan angin laut sambil menutup matanya sejenak. Namun tanpa peringatan, angin mulai berubah arah. Hembusannya menjadi lebih kencang, membawa udara dingin yang terasa asing di kulitnya. Alexandra membuka mata dan menatap langit. Awan gelap perlahan berkumpul dari kejauhan, menelan warna biru yang tadi begitu cerah. Sepertinya cuaca akan berubah, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, seorang kru kapal mendekat dengan wajah sedikit tegang. Nona Alexandra, kami mendeteksi perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Kami sarankan Anda masuk ke dalam kabin untuk sementara. Ucapnya dengan sopan, namun tergesa. Alexandra mengangguk, meski hatinya mulai dipenuhi rasa tidak nyaman. Saat ia melangkah menuju kabin, angin semakin kencang. Ombak mulai menghantam badan kapal dengan suara keras. Langit kini benar-benar gelap, disertai kilat yang menyambar tanpa henti. Hujannya akan deras, teriak salah satu kru dari kejauhan. Semua bersiap? Amankan peralatan? Hujan turun begitu deras, seolah langit tumpah ke laut. Kapal pesiar mulai bergoyang hebat. Alexandra berpegangan pada dinding kabin, merasakan getaran kuat yang belum pernah ia alami sebelumnya. Wajahnya pucat, napasnya tak lagi teratur. Apa ini aman? Tanya Alexandra dengan suara gemetar kepada kru yang menemaninya. Kami sedang berusaha menstabilkan kapal, Nona. Mohon tetap di dalam, jawab kru itu. Berusaha terdengar tenang, meski matanya menyiratkan kekhawatiran. Petir menyambar sangat dekat, diikuti suara gemuruh yang menggetarkan seluruh kapal. Ombak besar menghantam dari samping, membuat kapal miring tajam. Barang-barang di dalam kabin terlempar, suara kaca berderak terdengar menakutkan. Alexandra terduduk, jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Kekayaan, kekuasaan, dan segala kenyamanan yang biasa ia miliki terasa tak berarti di hadapan amukan alam. Di luar sana, kru kapal berteriak saling memberi perintah, berusaha mengendalikan situasi yang semakin kacau. Badai besar kini sepenuhnya menguasai lautan, dan kapal pesiar yang megah itu tak lebih dari benda kecil yang terombang-ambing
di tengah keganasan alam. Tak seorang pun di kapal itu menyadari bahwa badai ini bukan sekadar ujian, melainkan awal dari peristiwa mengerikan yang akan mengubah hidup Alexandra selamanya. Badai semakin menggila, kapal pesiar yang sebelumnya melaju anggun, kini terombang-ambing tak terkendali. Ombak setinggi dinding rumah menghantam dari segala arah, membuat badan kapal berderit keras, seakan-akan tak mampu bertahan lebih lama. Suara alarm darurat mulai meraung, memecah kepanikan di tengah hujan dan angin yang menderu. "Mesin utama bermasalah!" teriak salah satu kru dari ruang kendali. "Kita kehilangan kendali arah!" saut kru lainnya dengan suara nyaris tenggelam oleh gemuruh badai. Alexandra berusaha bangkit dari lantai kabin yang licin. Tangannya gemetar saat mencoba meraih pegangan dinding. Jantungnya berdetak sangat kencang, napasnya terengah. Ia bisa merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. "Apa yang terjadi?" teriak Alexandra panik. "Kami mengalami kerusakan serius, Nona. Tolong tetap tenang," jawab seorang kru sambil berusaha menuntunnya. Namun belum sempat mereka mencapai tempat aman, sebuah ombak raksasa menghantam kapal dengan kekuatan luar biasa. Kapal miring tajam ke satu sisi. Alexandra terlempar, tubuhnya menghantam pagar dek dengan keras. "Pegangan!" teriak kru itu. Alexandra mencoba meraih apapun yang bisa ia pegang. Namun dek yang basah dan licin membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, sebuah gelombang besar menyapu dek kapal. Teriakan panik terdengar bersamaan dengan suara benda-benda yang terlempar ke laut. "Alexandra!" teriak seseorang. Namun suara itu segera hilang ditelan badai. Tubuh Alexandra terangkat oleh derasnya air laut. Dalam keadaan panik dan tak berdaya, ia terlempar melewati pagar kapal dan jatuh ke laut yang bergolak. Air asin langsung memenuhi mulut dan hidungnya. Ia berusaha berenang, berteriak minta tolong, namun ombak terlalu kuat. "Telung!" Suaranya tenggelam di antara hujan dan angin. Tubuhnya terombang-ambing, dihantam ombak demi ombak. Pandangannya mulai kabur. Tenaga perlahan menghilang. Di kejauhan, kapal pesiar itu semakin sulit terlihat, tertelan gelapnya badai dan lautan luas. Dalam ketidakberdayaan itu, Alexandra hanya bisa pasrah. Kesadarannya perlahan memudar, sementara tubuhnya terus terbawa arus, menjauh dari kapal, menjauh dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Tubuh Alexandra terus terseret oleh arus laut yang ganas. Ombak besar datang silih berganti, mengangkat lalu menjatuhkannya tanpa ampun. Setiap kali kepalanya muncul ke permukaan, air laut kembali menghantam wajahnya, membuat napasnya semakin sulit. Pandangannya kabur, dunia seolah berputar di sekelilingnya. Di kejauhan, cahaya kapal pesiar tampak semakin kecil. Kilatan petir sesekali menerangi lautan, namun tak cukup untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Suara mesin kapal, teriakan kru, dan dentuman ombak perlahan menghilang, tergantikan oleh suara air dan detak jantungnya sendiri. "Bertahanlah, Alexandra, bertahan!" bisiknya lirih pada diri sendiri, meski suaranya hampir tak terdengar. Tenaganya semakin terkuras. Gaun yang ia kenakan kini berat karena basah, menarik tubuhnya semakin dalam. Setiap gerakan terasa menyakitkan, tangannya mulai lemas, kakinya tak lagi mampu menendang dengan kuat. Ketakutan bercampur kelelahan membuat pikirannya kacau. Sesekali, bayangan wajah-wajah kru kapal terlintas di benaknya. Orang-orang yang tadi masih berbincang santai dengannya, kini entah di mana. Apakah mereka selamat? Atau justru mengalami nasib yang lebih buruk darinya? Tidak ada jawaban. Laut malam itu terlalu luas dan terlalu kejam untuk memberikan kepastian. Ombak besar kembali menghantam. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tubuh Alexandra terputar, kepalanya membentur sesuatu yang keras, mungkin papan kayu atau puing kapal yang terbawa arus. Rasa sakit menjalar seketika, membuat matanya terpejam. Kesadarannya mulai memudar. Suara badai terdengar semakin jauh, seolah berasal dari dunia lain. Dalam detik-detik terakhir sebelum pingsan, Alexandra hanya bisa merasakan dinginnya laut yang memeluk tubuhnya, membawa dirinya pergi entah kemana. Sementara itu, di tengah badai yang masih mengamuk, nasib kapal pesiar dan seluruh kru di atasnya menjadi misteri. Tidak ada yang tahu siapa yang bertahan, siapa yang hilang, dan siapa yang akan kembali. Alexandra pun hanyut sendirian, tanpa arah, tanpa daya, sepenuhnya menyerahkan hidupnya pada kehendak lautan. Waktu berlalu tanpa bisa diukur. Entah berapa lama tubuh Alexandra terombang-ambing di lautan luas, hingga akhirnya badai perlahan mereda. Angin yang tadinya mengamuk kini melemah, hujan berhenti, dan gelombang besar berubah menjadi ombak kecil yang bergerak tenang menuju daratan. Saat fajar mulai menyingsing, sinar matahari pagi menyentuh permukaan laut yang masih basah oleh sisa badai. Di antara buih ombak, tubuh Alexandra perlahan terseret ke arah pantai sebuah pulau terpencil. Pulau itu sunyi, dikelilingi pepohonan hijau lebat,
dan hamparan pasir putih yang masih alami. Jauh dari tanda-tanda kehidupan manusia, ombak terakhir mendorong tubuhnya hingga benar-benar terdampar di bibir pantai. Gaun putih yang ia kenakan kini kotor, basah, dan robek di beberapa bagian. Rambut pirangnya kusut, wajahnya pucat, dan napasnya sangat lemah. Ia tergeletak tak bergerak, seolah menyatu dengan pasir yang dingin. Air laut perlahan surut, meninggalkan Alexandra sendirian dalam keheningan. Tidak ada suara selain desiran angin pagi dan debur ombak kecil yang menyentuh kakinya. Burung-burung laut terbang rendah, seakan mengamati tubuh asing yang tergeletak di pantai itu. Alexandra tidak sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi memar dan luka kecil akibat benturan semalaman. Namun di balik kondisi yang mengenaskan itu, satu hal masih berpihak padanya. Ia masih bernapas. Pulau terpencil itu menjadi saksi bisu antara hidup dan mati. Tanpa Alexandra sadari, daratan sunyi ini akan menjadi awal dari kisah baru yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah tempat yang kelak mengubah jalan hidupnya dan mempertemukannya dengan takdir yang datang dari arah yang tak terduga. Pagi itu, matahari terbit perlahan di ufuk timur, menyinari pulau terpencil yang masih diselimuti kesunyian. Embun menempel di dedaunan, dan suara ombak kecil berpadu dengan kicau burung laut menciptakan suasana pagi yang tenang dan sederhana. Di pulau inilah, seorang pria nelayan miskin menjalani hidupnya seorang diri. Pria itu bernama Arif Pratama, berusia 34 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun berisi dan berotot akibat kerja keras bertahun-tahun melawan laut. Kulitnya kecoklatan terbakar matahari, wajahnya tegas dengan rahang kuat, dan matanya tajam namun menyimpan keteduhan. Rambutnya hitam, sedikit bergelombang, selalu dipotong pendek agar mudah saat bekerja. Janggut tipis menghiasi wajahnya, memberi kesan dewasa dan sederhana. Pagi itu Arif mengenakan kaos lengan pendek yang sudah pudar warnanya, celana pendek lusuh, dan sandal jepit yang talinya mulai aus. Di tangannya, ia membawa ember kecil dan jaring sederhana, alat andalannya untuk mencari ikan dan kerang di sepanjang pantai. Hidup Arif jauh dari kata berkecukupan, namun ia terbiasa dengan kesederhanaan dan tidak pernah mengeluh. Seperti biasa, Arif menyusuri garis pantai sambil menunduk, memperhatikan pasir dan batu karang yang tersingkap oleh air laut surut. Ia sesekali berhenti untuk mengambil kerang kecil, lalu kembali melangkah perlahan. Kalau hari ini hasilnya lumayan, bisa buat makan 2 hari, gumamnya pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Angin pagi menyentuh wajahnya, membawa aroma laut yang sudah begitu akrab dengannya. Arif tidak pernah membayangkan hidup di tempat lain. Bagi orang lain, pulau ini mungkin terasa sunyi dan terasing. Namun bagi Arif, inilah rumah, tempat ia bertahan hidup sejak lama setelah memilih menjauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Saat ia melangkah lebih jauh menyusuri pantai, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tidak biasa di kejauhan. Di antara pasir dan sisa buih ombak, tampak sesosok tubuh tergeletak tak bergerak. Arif menghentikan langkahnya, matanya menyipit, jantungnya berdetak lebih cepat. "It's Wei," ucapnya lirih, dengan nada heran sekaligus waspada. Tanpa ia sadari, langkah kakinya mulai mendekat ke arah sosok asing tersebut. Sebuah pertemuan tak terduga pun semakin dekat. Pertemuan yang kelak akan mengubah hidup Arif selamanya. Arif melangkah semakin mendekat. Matanya tak lepas dari sosok yang tergeletak di pasir pantai itu. Semakin dekat, semakin jelas bahwa itu bukan kayu hanyut atau bangkai hewan laut seperti yang sempat ia kira. Itu adalah tubuh seorang manusia. Seorang wanita asing yang terbaring lemah dengan pakaian basah dan kondisi yang memprihatinkan. Langkah Arif terhenti beberapa meter dari tubuh itu. Dadanya naik turun, napasnya terasa berat. Ia belum pernah melihat kejadian seperti ini sepanjang hidupnya di pulau tersebut. Dengan hati-hati, ia mendekat lagi, lalu berjongkok di samping wanita itu. "Ya," gumamnya pelan. Wajah wanita itu pucat, bibirnya sedikit membiru, dan rambut pirangnya kusut menutupi sebagian wajah. Kulit putihnya kontras dengan pasir pantai dan pakaian yang basah oleh air laut. Arif bisa melihat bekas luka dan memar di lengan serta kakinya. Gaun yang dikenakan wanita itu tampak bukan pakaian orang biasa. Jelas menunjukkan bahwa ia berasal dari dunia yang sangat berbeda dengan kehidupan Arif. Arif menyentuh pergelangan tangan wanita itu dengan ragu-ragu, mencoba merasakan denyut nadi. Beberapa detik berlalu, lalu ia menghela napas lega saat merasakan detak yang lemah, namun masih ada. "Masih hidup," ucapnya lirih. Suaranya terdengar penuh kelegaan. Ia menoleh ke sekeliling pantai, memastikan tidak ada orang lain. Pandangannya menyapu laut, yang kini tampak tenang, seolah tak pernah terjadi badai besar semalam. Tidak ada kapal, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain, hanya mereka berdua dan alam yang sunyi. Arif kembali menatap wanita asing itu. Hatinya diliputi kebingungan dan rasa iba. Banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Siapa wanita ini?
Dari mana asalnya? Bagaimana ia bisa terdampar di pulau terpencil seperti ini? Ia menepuk pipi wanita itu perlahan. Mbak, dengar saya. Bangun, ucapnya lembut, namun tak ada respons. Melihat kondisi wanita itu yang semakin lemah, Arif sadar ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Naluri kemanusiaannya mengambil alih. Ia tidak mungkin meninggalkan wanita ini begitu saja di pantai. Dengan tekad yang bulat, Arif bersiap melakukan sesuatu yang akan mengubah jalannya hidupnya. Ia tahu, mulai detik ini, tanggung jawab besar telah jatuh ke pundaknya. Tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita asing yang terdampar di hadapannya. Arif menghela napas panjang, lalu perlahan menyelipkan tangannya ke bawah tubuh wanita itu. Ia berhati-hati mengangkatnya, meski terasa berat karena pakaian yang masih basah oleh air laut. Otot lengannya menegang, namun ia tidak mengeluh. Fokusnya hanya satu, membawa wanita ini ke tempat yang lebih aman. Percahannya, saya bawa ke rumah, ucap Arif pelan, seolah berharap kata-katanya bisa terdengar oleh wanita yang masih tak sadarkan diri itu. Dengan langkah perlahan namun pasti, Arif menyusuri pantai menuju gubuk kecilnya yang terletak tak jauh dari sana. Kakinya menapak pasir basah, sementara matahari pagi mulai naik, menghangatkan udara yang sebelumnya dingin. Sesekali Arif berhenti untuk menyesuaikan pegangan, memastikan wanita itu tetap aman dalam dekapannya. Rumah Arif hanyalah sebuah gubuk kayu sederhana beratapkan daun nipah. Ukurannya kecil, berdiri di antara pepohonan kelapa dan semak liar. Tidak ada pagar, tidak ada perabot mewah. Hanya sebuah tempat tinggal seadanya yang selama ini cukup baginya untuk bertahan hidup. Setibanya di depan rumah, Arif mendorong pintu kayu yang sedikit berderit. Ia masuk dan langsung membaringkan wanita itu di atas dipan bambu yang biasanya ia gunakan untuk beristirahat. Dipan itu dialasi tikar tipis yang sudah lama, namun bersih dan kering. Arif menatap wanita itu sejenak. Wajahnya terlihat lebih jelas di dalam rumah kecil tersebut. Meski dalam kondisi lemah, kecantikannya tetap terpancar. Arif menggeleng pelan, seolah tak percaya bagaimana wanita seperti ini bisa berakhir di tempat terpencil seperti pulau ini. Ia segera mengambil kain bersih dan air tawar yang ia simpan dalam jerigen kecil. Dengan gerakan canggung namun penuh kehati-hatian, Arif membersihkan wajah dan tangan wanita itu, menghapus sisa garam laut dan pasir yang menempel. Sesekali ia berhenti, memastikan napas wanita itu masih ada. Tenang, kamu aman di sini, gumamnya lirih. Di dalam gubuk kecil yang sunyi itu, hanya terdengar suara napas mereka berdua dan angin yang berdesir di sela-sela dinding kayu. Arif sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan sederhana untuk menolong ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dari rumah kecil yang selama ini hanya menjadi saksi kesunyian, kini hadir seorang tamu tak terduga yang membawa takdir baru bersamanya. Arif menatap tubuh Alexandra yang terbaring lemah di atas dipan bambu. Tubuhnya masih menggigil, kulitnya dingin, dan beberapa luka kecil tampak di lengan serta kaki akibat benturan dengan puing dan ombak semalam. Tanpa banyak berpikir, Arif mulai menyiapkan apa yang ia miliki untuk merawat wanita asing itu. Di rumahnya yang sederhana, persediaan obat terbatas. Hanya ada beberapa botol antiseptik, kain bersih yang ia gunakan sebagai perban, dan ramuan sederhana yang ia buat sendiri untuk mengurangi rasa sakit. Meski seadanya, hati Arif penuh ketulusan. Setiap gerakan tangannya menunjukkan kesabaran dan kehati-hatian. Ia mulai dengan membersihkan luka di lengan Alexandra. Air tawar ia tuangkan perlahan, lalu kain bersih ia gunakan untuk mengelap kotoran dan pasir yang menempel. Alexandra mengerutkan dahi, meski tidak sadar, gerakan Arif tetap lembut agar tidak menambah rasa sakit. Kamu harus kuat, bisik Arif pelan, sambil menatap wajah wanita itu. Aku akan jaga kamu sampai kamu bisa bangun sendiri. Setelah membersihkan luka, Arif membalutnya dengan kain bersih. Ia menyesuaikan perban agar tidak terlalu kencang, sambil memastikan luka itu tetap terlindungi. Kemudian ia beralih ke kaki dan bahu, mengulangi proses yang sama dengan kesabaran luar biasa. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, seolah waktu berhenti hanya untuk merawat wanita yang tak dikenalnya ini. Tidak hanya luka fisik yang diperhatikan Arif, ia juga membawa air hangat dalam sebuah ember kecil, mengusap rambut Alexandra yang kusut dan kotor. Aroma laut dan garam perlahan hilang, digantikan oleh bau tanah dan sabun sederhana. Rambut pirang wanita itu kini sedikit rapi, wajahnya lebih bersih, meski masih pucat. Setelah beberapa jam, Alexandra tetap tidak sadar, namun napasnya stabil. Arif duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata yang lelah, tapi penuh perhatian. Ia menyiapkan tempat tidur sederhana dari tikar dan selimut tipis agar wanita itu tetap hangat. Kemudian ia menyalakan lampu minyak kecil, menciptakan cahaya lembut di gubuk yang sunyi. Sepanjang hari, Arif terus mengawasi. Ia menahan lapar dan haus, memastikan Alexandra tidak terganggu,
kadang membelai rambutnya untuk menenangkan jika tubuhnya bergerak gelisah. Kesabaran dan kepedulian Arif jelas terlihat. Ia tidak pernah merasa terganggu, hanya fokus pada keselamatan wanita itu. Di momen ini, gubuk kecil yang sederhana menjadi saksi dari ketulusan hati seorang nelayan miskin. Meski hanya memiliki sedikit, Arif memberikan segalanya tenaga, waktu, dan perhatian untuk menjaga seorang wanita yang asing baginya, tanpa tahu bahwa pertemuan ini kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa jam berlalu, dan perlahan kesadaran Alexandra kembali. Matanya terbuka perlahan, menyesuaikan diri dengan cahaya lembut, lampu minyak di gubuk kayu yang sederhana. Pandangannya kabur sejenak, lalu fokus pada lingkungan di sekelilingnya. Ia duduk perlahan, tubuhnya masih lemah, napasnya tertatih. Ia menatap dinding kayu yang kasar, tikar tipis yang menjadi alas tidur, dan jendela kecil yang memandang ke hutan dan pantai. Semua terlihat asing. Tidak ada lampu kristal, tidak ada perabot mewah, bahkan tidak ada lantai kayu halus seperti di kapal pesiar pribadinya. Hanya kesederhanaan yang murni alam Yonglier dan aroma laut yang kental. Alexandra mencoba bangkit, namun rasa lelah masih membebani tubuhnya. Ia menyadari bahwa pakaian yang ia kenakan masih basah dan lusuh, rambutnya kusut, dan tubuhnya penuh memar. Jantungnya berdebar, campuran antara ketakutan dan kebingungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di mana aku? Gumamnya pelan. Suaranya hampir bergetar. Ia menoleh ke sekeliling gubuk, mencoba menemukan jawaban. Tidak ada seorang pun selain seorang pria yang duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata lembut, namun tegas. Arif menunduk sedikit, menyadari bahwa wanita itu mulai sadar. Kamu selamat? Kamu di rumahku sekarang? Tenang, semuanya baik-baik saja, ucapnya dengan suara tenang. Alexandra menatapnya, matanya membesar. Rumah, tapi aku... Kapal? Badai? Suaranya tercekat. Sulit untuk merangkai kata-kata. Semua kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk yang mustahil terjadi. Arif hanya mengangguk perlahan, mencoba menenangkan. Aku menemukannya di pantai. Aku membawamu ke sini. Tidak apa-apa. Sekarang kamu aman. Alexandra menunduk, merasakan kenyataan yang pahit. Dunia yang selama ini ia kenal hotel mewah, pesta, perjalanan bisnis, bahkan kapal pesiar pribadinya yang mewah sekarang terasa begitu jauh dan tak relevan. Ia merasa tersesat, terasing, di tempat yang sama sekali berbeda dari segala yang pernah ia kenal. Namun di balik kebingungan itu, ada rasa lega yang perlahan muncul. Ia masih hidup, dan pria di hadapannya, yang tampak sederhana namun penuh ketulusan, adalah orang pertama yang ia lihat sejak kejadian mengerikan semalam. Alexandra sadar bahwa hidupnya yang mewah dan penuh kemewahan kini bertemu dengan kenyataan yang sederhana. Sebuah pertemuan yang akan membawa perubahan tak terduga dalam hatinya. Arif menatap Alexandra yang masih duduk di atas dipan. Tubuhnya lemah, dan napasnya masih tersengal. Ia tahu bahwa wanita itu membutuhkan penjelasan, bukan hanya pertolongan fisik, tapi juga rasa aman untuk menghadapi kenyataan yang baru saja menimpanya. Dengan suara tenang dan lembut, ia mulai berbicara. Kamu terbawa badai semalam, kapal pesiarmu mengalami kecelakaan, dan aku menemukannya di pantai pagi ini, kata Arif, menahan nada suaranya agar terdengar menenangkan. Bukan menakutkan. Aku membawamu ke rumahku agar aman dan bisa dirawat. Alexandra menatapnya dengan mata yang masih penuh kebingungan. Kapalku? Kru kapal? Suaranya gemetar, dipenuhi rasa takut dan panik. Arif menghela napas, menyadari bahwa bagian ini akan sulit bagi wanita itu untuk diterima. Kami tidak tahu pasti keadaan mereka, tapi yang penting sekarang, kamu selamat. Itu yang terpenting, jawab Arif, menepuk lengan Alexandra dengan lembut. Aku akan jaga kamu sampai kamu benar-benar kuat. Tidak ada yang perlu kamu takutkan saat ini. Perlahan, Alexandra menundukkan kepalanya, merasakan kenyamanan aneh dalam ketulusan kata-kata pria ini. Tidak ada rasa pamrih, tidak ada kepura-puraan, hanya ketulusan murni, sesuatu yang jarang ia temui dalam hidupnya yang penuh kemewahan dan kepura-puraan sosial. Terima kasih sudah menolongku, bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Sebuah rasa lega perlahan muncul di dadanya. Alexandra mulai menyadari bahwa meski dunia luar yang ia kenal mungkin kacau dan berbahaya, di tempat ini ia menemukan seseorang yang benar-benar peduli. Arif tersenyum tipis, menenangkan. Tenang saja, kamu tidak sendiri. Di sini, kamu aman. Aku jaga kamu sampai kamu bisa berdiri sendiri lagi. Mata Alexandra menatapnya dengan penuh rasa kagum dan sedikit tak percaya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria ini, kesabaran, kebaikan, dan ketenangan yang membuatnya perlahan melepaskan rasa takut yang masih menguasai hati. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Alexandra mulai merasa aman. Seolah badai yang menakutkan semalam kini tertahan oleh ketulusan seorang nelayan miskin
di pulau terpencil ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat, namun penuh makna. Alexandra, yang masih lemah, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Tubuhnya sedikit demi sedikit pulih, sementara Arif tetap setia menemaninya, memastikan setiap kebutuhannya terpenuhi. Selama 3 hari itu, gubuk kecil yang sederhana menjadi saksi dari pertemuan dua dunia yang sangat berbeda dunia. Kemewahan yang selamat ini dikenal Alexandra dan kesederhanaan hidup seorang nelayan seperti Arif. Pada pagi hari, mereka duduk bersama di tepi pantai. Alexandra menatap ombak yang tenang. Rambut pirangnya masih sedikit basah dan kusut. Ia merasa aneh, tapi ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama hidup di kota besar. Arif duduk di sampingnya, menatap matahari terbit yang memantul di permukaan laut. "Aku hidup di pulau ini sejak lama," kata Arif sambil menunjuk gubuknya. "Sejak memutuskan menjauh dari keramaian, aku mencari kehidupan yang sederhana. Laut dan alam sudah menjadi teman sekaligus guru bagiku." Alexandra tersenyum tipis. Hidupku sangat berbeda. Bisnis, pertemuan, rapat, kapal pesiar, hidup yang selalu serba cepat dan penuh tuntutan. Aku belum pernah benar-benar menikmati ketenangan seperti ini." Mereka saling menatap. Dan dalam diam itu, sebuah pengertian muncul. Arif menunjukkan bagaimana ia mencari ikan, bagaimana ia menyiapkan makanan dari hasil tangkapannya, dan bagaimana ia menjaga pulau kecil ini. Alexandra mendengarkan dengan kagum, sesekali bertanya dan tertawa ringan melihat kesederhanaan cara hidup Arif. "Tidak mudah ya, hidup seperti ini?" tanya Alexandra suatu sore saat mereka duduk di dekat api kecil yang menyala di gubuk. "Tidak, tapi aku bahagia. Aku tahu apa yang aku punya, dan itu cukup," jawab Arif dengan nada jujur. "Kamu sendiri, bagaimana bisa sampai di sini?" Alexandra menghela napas panjang, menceritakan sedikit demi sedikit tentang kehidupannya di Kanada, pekerjaannya di dunia bisnis dan investasi properti, serta kebiasaannya menikmati kemewahan dan kapal pesiar pribadi. Ia juga bercerita tentang rasa lelah dan tekanan yang selalu menghantui hidupnya, dan bagaimana liburan ini seharusnya menjadi pelarian dari semua itu. Selama 3 hari itu, mereka berbagi cerita, tawa, dan keheningan yang nyaman. Alexandra mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketulusan, kesederhanaan, dan kedekatan yang lahir dari perhatian tanpa pamrih. Arif, di sisi lain, melihat keanggunan dan kecerdasan Alexandra yang tersembunyi di balik penampilan mewahnya. Di tengah kesederhanaan pulau terpencil ini, keduanya menemukan jembatan antara dua dunia yang berbeda. Setiap cerita yang mereka bagi bukan hanya membuka diri mereka satu sama lain, tetapi juga mulai menumbuhkan benih rasa saling menghargai, dan kehangatan yang lambat laun menjadi dasar ikatan yang lebih dalam. Seiring hari-hari berlalu, Alexandra mulai menyadari sesuatu yang tak ia duga sebelumnya. Ketika ia memandang Arif bekerja dengan sabar, membantu menyiapkan makanan, merapikan gubuk, atau sekadar menatap laut dengan tenang, ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuat hatinya tersentuh. Bukan karena penampilan atau status, karena Arif hanyalah seorang nelayan miskin, tapi karena ketulusan, kesederhanaan, dan kebaikan yang terpancar dari setiap tindakannya. Alexandra duduk di tepi pantai, matahari sore memantul di permukaan laut, sementara Arif menata jaringnya setelah menangkap ikan pagi tadi. Ia memperhatikan setiap gerakan pria itu, bagaimana Arif berhati-hati memegang ikan, bagaimana ia menempatkan setiap alat dengan rapi, dan bagaimana ia selalu memastikan semua yang ada di sekitarnya tertata dengan baik. Tak ada kepura-puraan, tak ada ambisi tersembunyi, hanya kesederhanaan yang tulus. "Arif, kau selalu terlihat begitu tenang. Bagaimana bisa kau tetap kuat menghadapi hidup seperti ini?" tanya Alexandra suatu sore. Suaranya lembut. Arif tersenyum tipis. Matanya menatap jauh ke arah laut. "Aku tidak punya banyak pilihan, tapi aku punya prinsip. Hidup itu tentang bertahan dan menghargai apa yang kita punya." Alexandra menelan kata-kata itu, meresapi ketulusan yang mengalir dari setiap ucapannya. Selama ini, dalam hidupnya yang mewah, ia jarang menemukan seseorang yang bisa berbicara dengan begitu jujur dan tulus. Setiap orang yang ditemuinya sebelumnya selalu terselubung kepentingan atau ambisi, tapi Arif berbeda. Hari demi hari, perhatian Arif pada dirinya dari hal-hal kecil, seperti menghangatkan selimutnya, menyiapkan makanan hangat, hingga memastikan ia tetap aman, membuat Alexandra merasa diperhatikan dengan cara yang belum pernah ia rasakan. Perlahan, kekaguman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah perasaan hangat muncul di dadanya setiap kali Arif tersenyum padanya. Perasaan yang sederhana, namun kuat. Alexandra mulai menyadari bahwa hatinya tertarik bukan pada dunia kemewahan yang selama ini ia kenal, tetapi pada kesederhanaan yang penuh ketulusan, pada kebaikan hati yang murni, dan pada kehangatan yang Arif berikan tanpa pamrih. Di pulau terpencil itu, jauh dari hiruk-pikuk dan kemewahan yang biasa mengelilinginya, Alexandra menemukan sesuatu yang tak ternilai.
Ketulusan seorang pria sederhana yang perlahan membuka hatinya. Dan tanpa ia sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Diam-diam namun kuat, membentuk ikatan yang akan sulit untuk dihapus oleh dunia manapun. Meski Alexandra mulai pulih dan terlihat lebih tenang, Arif tidak bisa menahan pikirannya yang terus bekerja. Hatinya tergerak oleh kebaikan dan ketulusan wanita asing itu. Namun ia sadar bahwa hidup Alexandra berada jauh di luar pulau terpencil ini. Dunia yang ia kenal penuh kemewahan, bisnis, dan keluarga, dan disitulah ia seharusnya berada. Arif duduk sendiri di tepi pantai suatu sore, memandang laut yang berkilau di terpa cahaya senja. Ombak berdesir pelan, seakan menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Ia menepuk pasir dengan jemarinya, mencari cara. Dia bukan milikku, tapi aku tidak bisa membiarkannya tetap di sini selamanya, gumam Arif lirih pada dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Menggunakan perahu kecilnya untuk menyeberang ke pulau terdekat yang lebih ramai, mencari bantuan kapal nelayan lain, atau bahkan mencoba mengirimkan sinyal ke laut terbuka, berharap seseorang melihatnya. Semua pilihan itu tidak mudah, mengingat keterbatasan yang dimilikinya, namun ia tidak ingin menunda lagi. Setiap kali ia menatap Alexandra yang sedang duduk di dekat api kecil sambil memandangi laut, rasa iba dan tanggung jawabnya semakin dalam. Ia tahu wanita ini telah melalui pengalaman yang menakutkan terimbangaming di lautan. Terpisah dari kapalnya, kehilangan kontak dengan orang yang ia kenal. Arif merasa bahwa meskipun hatinya mulai terikat, kewajiban moralnya adalah memastikan Alexandra bisa kembali ke dunia yang seharusnya. Kamu harus kembali. Suatu hari nanti, aku akan membantumu pulang, pikir Arif, menelan rasa berat di dadanya. Ia menyadari bahwa perasaan pribadi tidak boleh menghalangi tanggung jawabnya. Namun di sisi lain, setiap senyum Alexandra, setiap kata terima kasih yang lirih, menimbulkan gelombang emosi yang sulit ia abaikan. Malam itu, Arif duduk di gubuknya, menatap bintang yang berkelip di langit pulau terpencil. Ia mulai merancang rencana sederhana, namun aman. Bagaimana cara mengirim Alexandra kembali ke tempat asalnya, tanpa membahayakan dirinya atau wanita itu? Semua langkah dipikirkan matang-matang. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia yakin bahwa kebaikan dan ketulusan bisa menuntun mereka menemukan jalan. Dalam kesunyian malam itu, tekad Arif menguat. Ia tidak hanya akan menjaga Alexandra, tapi juga berusaha memastikan wanita itu bisa kembali ke dunianya dengan selamat. Dan tanpa ia sadari, dalam perencanaan sederhana itu, hati mereka semakin dekat, membentuk ikatan yang akan diuji oleh jarak dan waktu. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk mulai mewujudkan niatnya, membantu Alexandra kembali ke dunia yang seharusnya. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi tekadnya kuat. Dengan penuh hati-hati, ia mulai merencanakan berbagai usaha, memikirkan setiap kemungkinan agar wanita itu bisa pulang dengan selamat. Langkah pertama adalah meminta bantuan nelayan lain di pulau terdekat. Arif menyiapkan perahunya, membawa Alexandra yang sudah mulai lebih kuat duduk dengan hati-hati, dan menyusuri jalur laut menuju pulau yang lebih ramai. Setibanya di sana, ia bertanya pada beberapa nelayan lokal, apakah mereka mengetahui cara menghubungi kapal atau transportasi yang bisa membawa Alexandra ke daratan besar. Maaf Pak, apakah ada kapal yang bisa ke kota besar? Atau mungkin kapal pesiar yang sedang lewat? Tanya Arif, suaranya penuh harap. Para nelayan menggeleng. Beberapa tersenyum iba melihat Alexandra, tapi mereka tidak bisa banyak membantu. Pulau ini cukup terpencil Pak. Kapal besar jarang lewat. Kalau mau, harus menunggu sampai ada kapal nelayan yang berlayar jauh, kata seorang nelayan tua dengan nada simpati. Tidak putus asa, Arif kembali ke pulau kecilnya dan mencoba cara lain. Ia mulai membuat sinyal di pantai, menggunakan kayu dan dedaunan, berharap ada kapal yang melihatnya dari jauh. Ia juga memikirkan alat komunikasi sederhana yang ia miliki, mencoba menghubungi pihak luar, meski jangkauannya sangat terbatas. Setiap percobaan membawa campuran harapan dan frustrasi. Alexandra menyaksikan semua usaha Arif dengan mata terbelalak, terkadang tersenyum malu, terkadang merasa cemas. Arif, kau tidak perlu repot-repot untukku. Aku bisa menunggu atau mencoba cara lain, katanya lembut. Arif menatapnya. Matanya tegas namun hangat. Tidak, aku harus memastikan kamu kembali dengan selamat. Aku tidak bisa membiarkanmu tetap terdampar di sini. Hari demi hari berlalu, dan Arif terus berusaha. Ia belajar membaca arah angin, memeriksa arus laut, mengamati kemungkinan kapal yang lewat, dan bahkan mencoba sinyal sederhana dengan cermin yang memantulkan cahaya matahari. Alexandra pun ikut membantu sebisa mungkin, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Meskipun berbagai usaha ini belum membuahkan hasil, Alexandra mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kesabaran, ketekunan, dan perhatian Arif membuatnya semakin kagum. Ia menyadari bahwa pria sederhana ini
Bukan hanya menolongnya secara fisik, tapi juga mengorbankan waktu dan tenaganya demi keselamatan dirinya, sesuatu yang jarang ia temukan dalam hidup mewahnya selama ini. Dalam kesunyian pulau terpencil itu, mereka berdua menemukan kekuatan baru. Alexandra menemukan harapan untuk kembali ke dunianya. Sementara Arif menemukan kepuasan batin yang tak ternilai, menjaga seseorang yang begitu berarti dengan ketulusan dan tanggung jawab. Setelah berhari-hari penuh usaha dan kesabaran, akhirnya datanglah kabar yang ditunggu-tunggu. Pagi itu, di kejauhan, Alexandra dan Arif melihat siluet kapal nelayan besar yang perlahan mendekat ke pantai. Gelombang memantulkan cahaya matahari, dan suara mesin kapal terdengar jelas di antara debur ombak. Alexandra menatap kapal itu dengan mata berbinar, campuran antara lega dan kebingungan. Hatinya berdebar, tak percaya bahwa mimpinya untuk kembali ke dunia yang selama ini ia kenal, akhirnya menjadi nyata. Arif berdiri di sampingnya, merasakan kelegaan yang sama. Semua upaya, kegigihan, dan kesabaran selama ini akhirnya membuahkan hasil. Seorang kru kapal melompat ke pantai, melambaikan tangan, dan menyapa mereka. "Kalian di sini? Kami sudah menerima sinyal dan segera datang menjemput," kata kru itu dengan senyum ramah. Alexandra menoleh ke Arif, matanya berkaca-kaca. Terima kasih untuk semuanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua kebaikanmu," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. Arif tersenyum tipis, menepuk pundaknya dengan lembut. "Yang penting sekarang, kamu aman. Itu sudah cukup bagiku." Dengan hati-hati, Alexandra melangkah ke kapal. Masih sesekali menoleh ke Arif, merasakan keterikatan yang tak bisa ia jelaskan. Arif membantu memanggul beberapa barangnya dan memastikan ia aman naik ke atas kapal. Saat kapal mulai bergerak meninggalkan pulau, Alexandra menatap ke arah gubuk sederhana itu yang kini terlihat begitu jauh. Ia menghirup udara laut dalam-dalam, merasakan campuran perasaan, lega, sedih, dan penuh rasa terima kasih. Pulau terpencil itu, Arif, dan semua yang terjadi di sana telah meninggalkan jejak mendalam di hatinya. Arif melambaikan tangan, matanya tetap fokus pada wanita yang kini perlahan menghilang di cakrawala. Meskipun perasaan mereka mulai tumbuh, Arif tahu bahwa dunia Alexandra menunggu di luar pulau. Namun ia yakin, ikatan yang terjalin tidak akan mudah pudar, meski jarak dan waktu memisahkan mereka. Dengan kapal yang semakin menjauh, Alexandra menatap ke arah pulau yang sunyi, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Dunia luar menanti, tapi pengalaman di pulau terpencil itu telah mengubah pandangannya selamanya tentang kebaikan, kesederhanaan, dan kehangatan yang tulus yang ia temukan dalam diri seorang nelayan miskin bernama Arif. Kembali di kota besar, di tengah hiruk-pikuk gedung tinggi, lampu-lampu neon, dan suara kendaraan yang tak pernah henti, Alexandra merasa sesuatu yang ganjil dalam hatinya. Dunia mewah yang selama ini ia kenal, hotel bintang 5, pesta glamor, rapat bisnis, tiba-tiba terasa hambar. Di tengah semua kenyamanan itu, pikirannya terus tertuju pada Arif, nelayan sederhana yang telah menyelamatkan hidupnya di pulau terpencil. Setiap kali ia menatap laut di layar televisi atau melihat foto-foto kapal pesiarnya yang mewah, bayangan Arif muncul dengan jelas di benaknya. Cara ia tersenyum, kesabaran yang ia tunjukkan saat merawatnya, ketulusan yang begitu murni, semua itu sulit Alexandra lupakan. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di pulau itu. Di rumah kecil yang sederhana, bersama seorang pria yang berbeda dunia dengannya. Di kantornya, saat rapat bisnis sedang berlangsung, pikirannya melayang. Ia melihat meja mewah, dokumen penting, dan layar komputer, namun hatinya masih terpaut pada pria yang ia kenal hanya beberapa hari, namun meninggalkan kesan mendalam. Alexandra tersenyum tipis saat mengenang momen-momen sederhana. Arif menyalakan api kecil di gubuk, menyiapkan makanan dengan tangan kasar, tapi hati lembut, atau sekadar menatap laut bersamanya saat senja. Malamnya, di apartemen mewah yang terasa hampa, Alexandra menatap langit kota melalui jendela besar. Ia menghela napas panjang. "Arif, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," bisiknya dalam hati. Rasa bersalah campur rindu melingkupi hatinya. Ia tahu dunia lamanya menuntutnya kembali. Tapi hatinya tetap tertambat pada seorang nelayan yang sederhana, yang menunjukkan arti ketulusan dan kebaikan yang sejati. Harry, Alexandra menyadari bahwa meski ia telah kembali ke kehidupannya yang lama, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dunia mewah dan nyaman yang dulu menjadi segalanya, kini terasa tidak cukup. Hatinya mencari ketulusan yang ia temukan hanya di pulau itu dan pada Arif, pria yang telah menjadi saksi hidupnya di saat paling rapuh, dan yang menunjukkan kepadanya arti kebaikan yang murni. Di tengah gemerlap kota, Alexandra mulai merasakan satu hal yang tak bisa diabaikan. Ia rindu, dan hatinya tak bisa melepaskan Arif,
Pikiran itu terus menghantui, menegaskan bahwa pertemuan di pulau terpencil bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Hari demi hari berlalu di kota besar, namun Alexandra merasa hidupnya semakin hampa. Rasa rindu yang menumpuk pada Arif tak bisa ia bendung lagi. Setiap kali mengingat tatapan penuh ketulusan senyum lembut dan perhatian yang ia terima di pulau terpencil, hatinya terasa panas dan tak tenang. Dunia mewahnya kini terasa kosong. Kemewahan, pesta, dan kesibukan bisnis tidak mampu mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Arif. Suatu malam, duduk di balkon apartemennya sambil menatap lampu-lampu kota yang gemerlap, Alexandra membuat keputusan besar. Ia menutup mata, menghela napas dalam-dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kembali ke pulau itu, ke Arif. Hatiku tak bisa tinggal di sini tanpa dia. Besoknya, Alexandra mulai merencanakan perjalanannya. Kali ini bukan lagi liburan atau pelarian sementara, tapi sebuah misi hati kembali ke tempat yang telah memberi arti baru pada hidupnya. Ia menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari tiket kapal, persiapan pakaian sederhana, hingga membawa beberapa kebutuhan penting. Semua ini dilakukan dengan tekad bulat, karena ia tahu hatinya hanya akan tenang jika bisa berada dekat dengan Arif. Di pesawat yang membawanya menuju Indonesia, Alexandra menatap langit luas di bawahnya. Hati kecilnya berdegup kencang. Ia tahu, keputusan ini mungkin terdengar gila bagi orang lain, meninggalkan dunia mewah, meninggalkan kenyamanan yang selama ini ia kenal, tapi baginya, cinta dan ketulusan lebih berharga daripada semua kemewahan dunia. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi kenangan-kenangan sederhana di pulau aroma laut. Suara ombak di pagi hari, tawa ringan Arif ketika mengajarinya menyiapkan makanan, dan tatapan penuh perhatian yang membuatnya merasa aman. Kenangan itu menjadi motivasi dan bahan bakar untuk setiap langkah yang ia ambil. Alexandra sadar, keputusan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan hati. Ia meninggalkan semua yang lama demi sesuatu yang baru, cinta yang tulus, kesederhanaan yang murni, dan seorang pria yang telah menunjukkan arti ketulusan yang sejati. Hatinya penuh keyakinan. Pulau terpencil itu, dan Arif di sana, adalah rumah sejati yang selama ini ia cari tanpa sadar. Di balik setiap awan yang terlewati pesawat, Alexandra tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahagia dengan kepastian bahwa ia mengikuti kata hati. Meski itu berarti meninggalkan semua kenyamanan yang selama ini ia kenal, perasaan rindu dan cinta telah menguatkan tekadnya, membawa Alexandra menuju sebuah pertemuan yang tak bisa ia tunda lagi. Momen yang Alexandra nantikan akhirnya tiba. Kapal kecil yang membawanya mendekati pulau terpencil itu, jantungnya berdegup kencang, campuran antara kegembiraan, kecemasan, dan harapan yang membuncah. Matahari sore memantul di permukaan laut, menciptakan cahaya keemasan yang seakan menyoroti perjalanan hati yang panjang ini. Saat kakinya menyentuh pasir, ia melihat Arif sedang menatap perahunya. Tubuhnya tegas, sederhana, dengan wajah yang sama hangat dan tulus, seperti yang selalu ia ingat. Arif menoleh, matanya melebar sejenak melihat wanita itu kembali. Namun senyumnya segera muncul, lembut, namun penuh makna. "Alexandra, kamu kembali," ucap Arif dengan nada tercampur terkejut dan lega. Alexandra melangkah mendekat, napasnya tertahan sebentar. Lalu dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia berkata, "Arif, aku tidak bisa lagi meninggalkanmu. Aku datang kembali karena aku ingin hidup bersamamu. Aku jatuh cinta padamu, dan aku ingin meninggalkan semua yang lama demi hidup sederhana bersamamu di sini." Arif terdiam sejenak. Matanya menatapnya dalam-dalam. Hatinya bergejolak senang, terkejut, namun juga tersentuh oleh keberanian dan ketulusan wanita ini. Ia menatap Alexandra, melihat kesungguhan di matanya, dan perlahan senyum hangat kembali muncul. "Alexandra, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku senang kau datang kembali. Hatimu tulus, dan aku juga merasakan hal yang sama. Jika ini yang kamu inginkan, maka kita akan menjalani hidup sederhana bersama, seperti yang kita impikan," kata Arif dengan suara lembut, namun tegas. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Alexandra. Ia meraih tangan Arif, merasakan kehangatan yang menenangkan seluruh hatinya. "Aku siap, Arif. Siap meninggalkan dunia lama demi kita. Aku hanya ingin bersamamu," bisiknya. Arif menggenggam tangannya erat, menghela napas panjang, dan tersenyum. Pulau terpencil itu kini menjadi saksi dari pertemuan yang penuh haru, di mana dua hati yang berbeda dunia akhirnya menemukan satu sama lain. Dunia Alexandra yang mewah, dan dunia Arif yang sederhana, kini bersatu melalui cinta, ketulusan, dan keberanian untuk mengikuti kata hati. Di tengah suara debur ombak dan cahaya matahari senja, Alexandra dan Arif berdiri berdampingan,
merasakan kedamaian yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Mereka tahu, perjalanan ini baru awal dari hidup baru yang akan dijalani bersama hidup sederhana, penuh cinta, dan dipenuhi rasa syukur atas pertemuan yang tak terduga di pulau terpencil ini. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Alexandra dan Arif duduk di gubuk kecil, memandang laut yang tenang sambil merasakan angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka. Alexandra menatap Arif dengan mata yang penuh keyakinan dan ketenangan, sebuah keteguhan yang lahir dari keputusan besar yang baru saja ia ambil. Dengan suara mantap ia berkata, "Arif, aku sudah memutuskan. Aku akan meninggalkan semua bisnis, semua kekayaanku, semua kemewahan yang selama ini menjadi hidupku. Aku ingin hidup bersamamu, sederhana, di sini, di pulau ini. Bersamamu, aku merasa lengkap." Arif menatapnya dengan campuran kagum dan haru. Ia tahu keputusan ini bukan hal mudah bagi Alexandra. Dunia yang ia tinggalkan begitu berbeda, penuh kenyamanan, status, dan harta yang tak ternilai. Namun Alexandra memilih hati dan ketulusan di atas semuanya. Arif menggenggam tangannya, merasakan keputusan tulus yang membuat hatinya penuh rasa syukur. "Alexandra, kau membuatku bahagia. Aku tidak pernah membayangkan seseorang seperti dirimu akan memilih hidup sederhana bersamaku. Tapi aku juga senang karena aku merasakan ketulusanmu," ujar Arif. Suaranya lembut namun tegas. Sejak saat itu, hidup mereka berubah secara total. Alexandra mulai belajar menanam sayuran di kebun kecil, membantu Arif menyiapkan perahu, dan ikut merasakan setiap rutinitas sederhana yang dulu asing baginya. Ia merasakan kebahagiaan yang berbeda, bukan dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan yang tulus, dari cinta yang tidak bersyarat, dan dari kedekatan dengan Arif yang setiap hari membuatnya tersenyum. Hari demi hari, mereka bekerja, tertawa, dan menikmati hidup bersama. Alexandra merasa damai, merasakan kebebasan sejati yang tidak bisa ia temukan dalam dunia lama. Ia menyadari bahwa semua harta dan kesibukan yang dulu ia kejar ternyata tidak sebanding dengan ketulusan dan kehangatan yang ia temukan di sini. Di pulau terpencil ini, bersama pria yang telah mengubah hidupnya selamanya, di tepi pantai, di bawah langit senja yang memantulkan warna emas dan jingga, Alexandra dan Arif berdiri berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam. Dua hati dari dunia yang berbeda kini bersatu, membentuk hidup sederhana yang penuh cinta, ketulusan, dan kebahagiaan yang nyata. Alexandra tersenyum, menyadari bahwa keputusan untuk meninggalkan masa lalunya adalah keputusan terbaik dalam hidupnya, karena ia akhirnya menemukan rumah sejatinya bukan di gedung tinggi atau kapal mewah, tetapi di hati seorang pria nelayan bernama Arif.